Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku, Gen Tutorial. Dan di video kali ini aku nggak bakalan membagikan tips dan juga trik atau tutorial apapun. Tapi di video kali ini aku bakal sharing pengalaman aku menjadi YouTuber. Ini mungkin sangat berguna untuk kalian sebagai seorang content creator di kemudian hari. Dan ini adalah hal fatal yang apabila tidak kalian ingat baik-baik. Fatalnya bisa menghapus channel YouTube kalian. Jadi di sini kita bakal bahas pelanggaran channel YouTube. Kalau kalian punya pelanggaran, dia bakal muncul di dashboard, di menu utama sini, di menu dashboard. Nah, di sini bakalan muncul. Kalau di sini masih kosong, berarti channel kalian masih aman-aman aja. Di sini saya ingin tekankan bahwa YouTube itu bisa 1 hari, bisa 2 jam setelah kalian upload video, atau bisa juga 1 bulan baru ketahuan bahwa channel kalian itu memiliki pelanggaran. Dan di YouTube kita hanya boleh punya 3 pelanggaran. Kalau lebih dari 3, maka channel kita akan dihapus secara permanen dan tidak bisa dikembalikan lagi. Dihapus channel YouTube kita itu berarti juga menghapus semua konten yang sudah pernah kita upload tanpa bisa didaur ulang, kecuali kalian punya backupnya di komputer kalian. Di YouTube ada 2 jenis pelanggaran. Yang pertama ada teguran hak cipta, dan yang kedua ada teguran komunitas. Ini dua-duanya sama, punya 3 tingkatan ya. 4 sih sebenarnya. Yang pertama kita dikasih peringatan, tapi ya intinya 3 lah, karena cuma 3 kita langsung dihapus channel kita. Nah, di sini saya bakal bahas apa yang menyebabkan channel YouTube kita dihapus. Tentu adanya pelanggaran di dalam channel kita. Pelanggaran di channel YouTube ada 2. Yang pertama seperti yang saya katakan tadi adalah teguran hak cipta, dan yang kedua ada teguran komunitas. Nah, di sini digabungkan ya. Misalnya kalian punya 1 teguran komunitas dan punya 2 teguran hak cipta. Ini kalian juga bakal dihapus channelnya. Atau sebaliknya, kalian hanya punya 1 teguran hak cipta dan punya 2 teguran komunitas. Pokoknya kita cuma boleh dapat 3 teguran. Mau itu teguran komunitas dan teguran hak cipta itu terserah. Pokoknya maksimal hanya boleh ada 3 teguran sebelum channel kalian dihapus. Dulu saya pernah punya teman, dia membuat channel YouTube, isinya itu membagikan trik-trik nge-cheat PUBG, nge-cheat Mobile Legend, dan setelah dia ngambil gaji 2 kali, channelnya langsung dihapus oleh YouTube yang sudah capek-capek ia kembangkan dari lama lah. Mungkin 1 tahun lebih lah dia kembangkan channel YouTube, dan punya, kalau nggak salah saya waktu itu dia punya 15.000 subscriber, dan channelnya itu melejitnya itu gila banget ya. Kenapa? Karena channel seperti itu tidak banyak di YouTube. Jadi ketika orang membuat konten-konten curang seperti itu videonya bakalan rame. Karena orang di YouTube ketika men-searching itu hanya video dia yang nongol, otomatis orang bakalan subscribe, bakalan melihat videonya. Apalagi videonya itu berguna, walaupun itu dilarang di YouTube. Kebanyakan video yang dilarang itu adalah video-video yang berguna ya, seperti nge-cheat itu dihapus sama YouTube. Nah, dari situlah kenapa channel-channel seperti itu cepat naik, tapi cepat juga lenyap gitu, dihapus. Makanya di sini saya ingin memberikan sedikit informasi dan juga pengalaman saya. Di sini channel saya sudah punya 2 teguran ya. Ini 1 langkah terakhir channel Gen Tutorial ini bakalan hilang di YouTube untuk selama-lamanya kalau ada teguran 1 lagi. Dan di sini saya sudah di strike, tidak bisa upload video selama 2 minggu. Balik lagi, di sini kita bakal bahas teguran hak cipta. Teguran hak cipta ini sebenarnya adalah hal paling bullshit. Lebih bullshit dari teguran pedoman komunitas. Why? Kalau teguran komunitas ini, kita musuhnya adalah aplikasi YouTube ini sendiri. Sementara teguran hak cipta ini kita musuhnya adalah konten kreator yang lain yang ada di YouTube. Oke, ngerti ya? Kalau teguran komunitas, ini musuh kita adalah YouTube ini sendiri, aplikasi YouTube-nya, CEO YouTube-nya, sistem yang ada di dalam YouTube-nya. Tapi kalau teguran hak cipta, ini musuh kita adalah konten kreator yang lain. Nah, bullshitnya di sini, mereka bisa saja menyimpan video yang sebenarnya sudah mereka ketahui memiliki klaim konten ID milik mereka. Misalnya gini ya, misalnya ini saya seorang konten kreator ya. Nah, ada beberapa hari lagi tenang-tenang tiba-tiba masuk email dari YouTube. Dijelaskan bahwasanya menurut kami, kata YouTube, konten ini memiliki kecocokan dengan konten yang Anda miliki atau memiliki elemen tertentu, baik itu musik ataupun klaim konten ID ya. Nah, di situ bisa aja nih si YouTuber tadi, saya ini membiarkan channel tersebut sampai besar. Ketika sudah besar baru saya strike channelnya dengan cara meminta penghapusan. Kalau sudah meminta penghapusan seperti ini, itu artinya channel kalian sudah dianggap melanggar. Tapi kalau tidak diminta penghapusan, dibiarkan saja,
itu ya tidak apa-apa, channel kalian tidak bakal mendapatkan teguran apa-apa. YouTube hanya memberitahu bahwasanya ada klaim konten ID yang mungkin cocok dengan yang ada di channel kita, atau bahasa sederhananya orang lain, YouTube ini memberitahu kepada kita bahwasanya ada orang lain yang mereupload video kita. Walaupun itu tidak 100% diambil, mungkin hanya 10 detik atau 1 menit, tapi YouTube juga bisa tahu gitu ya, dan langsung diberitahu kepada kreatornya. Untuk klaim hak cipta di sini ada dua. Yang pertama dari musik dan yang kedua dari video. Jadi kalau kalian mengambil sampel-sampel dari video orang lain, dari sana, dari sini, kalian comotin dikit-dikit, kalian gabungin, nah itu lebih berbahaya lagi, karena di dalam satu video itu aja udah banyak channel yang bakalan men-strike channel kalian. Itu catatannya. Tapi kalau mereka tidak men-strike channel kalian, itu bakalan aman-aman aja. Tapi ya, ini untuk kebanyakan kasus, kalau misalnya channel yang melanggar itu adalah channel-channel besar, otomatis kan view-nya udah gede. Biasanya orang yang merasa dirugikan, channel lain yang merasa dirugikan, kontennya kita ambil, itu mereka hanya minta bagi hasil. Jadi kita dapat 50%, untuk dia yang kita ambil sampel videonya dapat 50%. Itu biasanya. Tapi bisa juga mereka meminta penghapusan. Kalau mereka meminta penghapusan, berarti channel kalian di strike 1 kali. Untuk strike pertama, kalian dikasih peringatan, dan semua yang ada di channel kalian masih berfungsi secara normal. Sekali lagi, untuk klaim hak cipta ada dua ya, tidak mesti video, audio juga termasuk. Untuk gambar saya tidak bisa memastikan, karena saya sendiri sudah sangat lama di YouTube, sudah 2 tahun lebih, dan punya 2 channel, dua-duanya monetize, di mana saya sudah memproduksi banyak sekali video, baik itu dari thumbnail maupun isi video menggunakan sampel gambar yang semuanya saya ambil dari Google. Dan tidak pernah saya mendapatkan klaim konten ID dari gambar tersebut. Meskipun ada, kalau gambar itu gampang ya, tinggal dipotong saja di bagian tertentu untuk menghilangkan gambar tersebut, itu masih aman. Tapi kalau audio ataupun video itu ya tidak bisa, karena duluan ketahuan sama orangnya. Kalau mereka men-strike, meminta penghapusan ke YouTube-nya, YouTube bakal menghapus video kalian dan channel kalian bakal di-strike. Di sini dia bakal muncul di dashboard channel. Kalian punya berapa pelanggaran? Di sini saya punya 2 pelanggaran. Kita itu maksimalnya cuma boleh dapat 3 pelanggaran. Satu lagi pelanggaran yang saya dapatkan, maka Gen Tutorial bakal dihapus secara permanen dan tidak bisa di backup kembali. Ya, buat channel baru intinya. Saya takutnya kalian sudah berjuang lama, mati-matian, sudah mengorbankan uang, waktu, dan juga tenaga kalian untuk membangun channel YouTube. Karena hal seperti ini, hal sepele sebenarnya, kalian kehilangan semua harapan yang sudah pernah kalian banggakan sebelumnya. Oke, di sini sudah jelas ya. Jadi sebaiknya kalian menghindari menggunakan audio ataupun video dari orang lain. Kita coba lihat lebih jauh. Kalian bisa baca nanti di bagian pedoman komunitas YouTube dan juga pedoman hak cipta ya. Aturan hak cipta, kreator di sini YouTube lagi-lagi menekankan nih, kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya. Jadi kalau bukan video kita, jangan coba-coba dimasukkan ke dalam video kita yang akan kita upload ke YouTube. Itu bisa berbahaya. Ingat, itu sangat berbahaya. Kalian tahu channelnya Yeti Crash dulu dan juga Calon Sarjana. Saya yakin kalian pasti kenal 2 channel super besar itu ya. Bahkan Calon Sarjana waktu itu menempati posisi kedua dan pernah pertama juga sebagai top YouTuber Indonesia. Calon Sarjana, kalau Yeti Crash kalau saya nggak salah itu ada di posisi kelima. Ini 2 channel itu dihapus, ya masalahnya itu. Bisa saja mereka menyimpan klaim-klaim konten ID mereka di channel saya. Misalnya seperti yang saya bilang tadi ya, YouTube ngirim informasi nih ke channel saya bahwa misalnya ada channel lain yang menggunakan video dari channel saya. Ini saya diam-diamkan aja, saya tunggu saja sampai dia besar gitu ya. Tunggu sampai dia 100.000 subscriber baru saya strike semuanya. Kalau lebih dari 3 strike, channelnya sudah langsung dihapus karena itu sudah masuk ke kategori pelanggaran berat. Tapi kalau hanya 1-2 video masih aman. Kita masih dikasih kompensasi waktu 90 hari untuk memulihkan pelanggaran yang ada di channel kita. Tapi kalau ada 3, ini sudah tidak bisa dikompensasi lagi. Kecuali orang yang men-strike itu bisa di lobby. Tapi kebanyakan mereka tidak melobi dan tidak mau tahu lah siapa dia, nggak mau tahu. Mau kalian bayar juga ngubunginnya pun susah ya. Kalau bisa diajak kompromi ya lumayan ya. Tapi menurut yang sudah pernah terjadi seperti Calon Sarjana dan juga Yeti Crash, kurang kaya apa mereka. Penghasilannya saja waktu itu bisa mencapai 2-5 miliar per bulan untuk Calon Sarjana. Dan waktu dihapus itu kalau nggak salah saya, Calon Sarjana punya 13 atau 14 juta subscriber. Nah kalian hitung aja gajinya berapa. Tentu kalau misalnya mau mereka bayar, ya sangguplah mereka bayar gitu kan. Si orang yang mengklaim
konten tersebut. Tapi si pemilik konten ini mungkin sudah terlanjur sakit hati atau memang menginginkan YouTube menghapus channel itu dari peredaran. Nah, itu yang harus kalian antisipasi. Masuk ke tab nomor 2. Di sini ada yang namanya pedoman komunitas. Nah, ini juga berbahaya. Seperti yang saya bilang tadi ya, pedoman komunitas ini sangat berbahaya. Kalian bisa baca lebih lengkap nanti di pedoman komunitas. Kalian bisa kunjungi aja help YouTube nanti. Pedoman komunitas kami dirancang untuk memastikan komunitas tetap terlindungi. Pedoman ini menemukan hal-hal yang diizinkan dan tidak diizinkan di YouTube. Ini yang harus kalian garis bawahi adalah pedoman ini mengatur semua ya. Untuk semua jenis platform kami termasuk video, komentar, link, dan thumbnail. Jadi semua ya. Jadi kalau ada kreator link di deskripsi, link di komentar itu sebenarnya mereka ingin menghindari yang namanya pemeriksaan YouTube. Tapi di sini YouTube memeriksa semua, baik itu dari videonya, dari komentar, kemudian dari link juga dan juga thumbnail yang dibuat oleh kreator tersebut. Jadi YouTube ini sekali lagi nggak bodoh gitu ya. Anda akan menemukan daftar lengkap pedoman komunitas kami di bawah ini. Nah, di sini kita bisa klik lagi salah satu nih ya. Ada banyak ini pecahannya, tapi kita bakal jelaskan yang lebih rinci-rinci lagi di sini. Yang pertama ada spam dan praktik penipuan. Ini bertentangan dengan pedoman komunitas YouTube. Jadi kalau kalian membagikan konten-konten spam dan berupa praktik-praktik penipuan, nah itu bakalan masuk ke kategori pelanggaran pedoman komunitas di YouTube, karena di YouTube nggak boleh yang membuat praktik penipuan seperti itu. YouTube ini memang punya karyawan ya, tapi karyawan mereka itu ya tidak mungkin memeriksa dengan 2,7 juta video setiap harinya di YouTube diupload, tidak mungkin semuanya bisa diperiksa. Yang mereka anggarkan apa? Ya sistem komputer mereka, dan sistem komputer mereka itu belum bisa memastikan ini kontennya jenis apa, apalagi kan bahasanya itu banyak ya. Secanggih apapun itu ya tidak bakalan mampu lah untuk mendeteksi itu. Yang dideteksi itu biasanya yang dihapus-hapus sama YouTube itu biasanya udah banyak sekali orang report. Jadi orang rame-rame report video itu sehingga ditanggapi sama YouTube. Tapi kalau berharap dari sistem YouTube itu sendiri itu tidak bakalan terdeteksi. Itulah kenapa seperti konten-konten pembodohan masih banyak di YouTube. Yang kedua ada interaksi palsu, peniruan identitas, link eksternal. Yang sangat berbahaya ini adalah link eksternal. Link eksternal ini seperti link download yang dibagikan di kolom deskripsi dan juga komentar. Kemudian spam, praktik penipuan dan juga scam. Nah, saya di sini dulu pernah mendapat hingga 2 teguran karena membagikan link eksternal ini. Tapi saya ngeyel dan setelah teguran itu berakhir saya buat lagi, karena uang dari short link itu sedikit banyak membantu kehidupan saya. Kemudian kita coba lihat ada cyberbullying ya. Kalian bisa baca lah ujaran kebencian. Ini lagi-lagi ya, hampir semuanya ini ya, kecuali link eksternal, ini semuanya diverifikasi oleh karyawan YouTube. Tapi kalau di-report, kalau nggak di-report itu biasanya sangat sulit untuk terdeteksi ya. Ya banyak lah sekarang di YouTube kan konten-konten ujaran kebencian kan banyak di YouTube, tapi kan videonya masih aman. Yang dihapus-hapus itu biasanya videonya terlalu mencolok atau banyak orang yang mereport, sehingga karyawan YouTube nih ngecek secara manual nih, ini beneran atau enggak nih. Kok banyak sekali yang lapor video seperti ini. Tapi yang biasanya diverifikasi oleh sistem YouTube itu adalah link YouTube ya, link yang ada di deskripsi dan juga di kolom komentar. Nah, tidak termasuk link di dalam komentar atau deskripsi. Kalau kita menyebutkan link apapun di dalam video, tidak mencantumkan di komentar dan juga di deskripsi, itu juga terdeteksi oleh YouTube. Karena saya sudah lelah untuk mengelabui YouTube ini ya, dari segi apapun. Selamat 1 minggu, ada yang selamat 1 bulan. Ini sudah bolak-balik ini saya cari akal bagaimana caranya bisa selamat untuk membagikan link. Tapi memang YouTube ini benar-benar canggih ya. Saya bakal langsung menunjukkan pedoman saya dan saya bakal jelaskan lagi di sini. Pelanggaran channel, di sini ada 2 pelanggaran. Kalau channel kalian masih kosong berarti masih aman 100%, dan kita di sini hanya boleh menerima 3 pelanggaran. Kalian bisa baca sendiri. 2 dari 3 teguran pedoman komunitas. Di sini saya tidak memiliki klaim konten ID ataupun music. Saya di sini hanya memiliki teguran pedoman komunitas. Seperti yang saya bilang tadi ya, kita bisa di-strike karena 2 hal. Yang pertama teguran pedoman komunitas dan juga teguran hak cipta. Di sini untuk teguran hak cipta saya tidak punya. Saya hanya punya teguran pedoman komunitas. Nah, ini yang verifikasi adalah sistem YouTube itu sendiri. Kita lihat di sini. Pertama, konten dihapus. Ini dikasih peringatan. Ini nggak dikasih strike ya, cuma dikasih peringatan. Jika menurut Anda kami melakukan kesalahan, Anda dapat mengajukan banding. Saya sudah mengajukan banding dan bandingnya ditolak. Selanjutnya saya mendapat penghapusan video lagi.
Kalau sudah konten dihapus, ini artinya kita sudah di strike. Ini satu, konten dihapus. Kemudian ini dua, teguran ini ditolak ya. Kenapa tadi saya bilang saya sudah pernah mencoba untuk mengelabui YouTube dengan cara tidak memberikan link di komentar dan juga deskripsi. Kalian bisa lihat di sini, ini sebagai uji coba saja sih sebenarnya. Walaupun resikonya sangat besar sekali, yaitu kehilangan channel. Kalian bisa lihat di sini ada dua video. Ini mirip ya, dan saya upload di waktu yang tidak jauh beda. Nah, di sini kalian bisa lihat ini teguran yang pertama. Teguran pada 20 Agustus 2022, kontennya adalah download KineMaster Pro Mode tanpa password yang support di Android 12. Konten ini tidak banyak di YouTube, makanya ketika saya upload langsung rame yang nonton dan terus meningkat penayangannya setiap hari. Nah, di sini saya membagikan link downloadnya di komentar. Karena sebelumnya sudah pernah saya bagikan di deskripsi, terdeteksi. Kemudian saya bagikan link downloadnya di komentar, juga terdeteksi. Kemudian di bawah sini juga membagikan konten yang sama-sama persis, tapi linknya tidak saya bagikan, hanya saya sebutkan di dalam video. Linknya bisa klik di www.ini atau kunjungi di a.com. Nah, nanti kalian di situ tinggal searching aja ini. Saya jelaskan lah gimana cara downloadnya. Juga terdeteksi ya. Dan dua-dua banding ditolak. Untuk teguran pertama, misalnya kalian punya satu strike, jadi kita punya 4 tahap di sini ya. Untuk teguran pertama itu kalian bakal dikasih teguran. Kalau dikasih teguran itu kalian masih bebas mau upload video, mau live streaming itu masih bebas. Kalau dikasih teguran nomor 2 itu kalian bakal dikasih teguran komunitas 1. Di sini kan saya teguran komunitas 2 ya. Jadi kalau kalian punya 2 pelanggaran dalam waktu 90 hari itu masuk ke teguran komunitas 1. Nah, kalau sudah punya satu teguran komunitas atau satu teguran hak cipta, itu kalian tidak boleh mengupload video selama 1 minggu. Juga tidak boleh mengganti thumbnail dan juga tidak boleh melakukan live streaming. Kalau sudah punya 2 teguran komunitas, ini kalian nggak boleh melakukan streaming, upload video dan juga mengganti thumbnail atau membuat postingan di tab komunitas selama 2 minggu ya. Nah, di sini juga bakal muncul nih berapa hari lagi. Ini kebetulan saya di sini tinggal 11 hari lagi. Nah, di masing-masing teguran ini bakalan berakhir selama 90 hari. Kalian bisa lihat di sini ya. Teguran pada tanggal 27 April 2022. Nah, di sini masih teguran pertama kan? Tidak ada masa expirednya di sini karena masih teguran pertama. Jadi masih dikasih peringatan. Di teguran selanjutnya ini kita dikasih strike 1. Nah, kalau ada yang merah seperti ini, nah kalian bisa hitung nih dari 20 Agustus 2022 sampai 18 November. Ini 90 hari. Jadi antara teguran pertama dan teguran kedua itu bakalan hilang teguran komunitasnya di YouTube selama 90 hari. Tapi kalau untuk mengupload video, kalian itu cuma dikunci selama 1 minggu. Kalau sudah punya 2 teguran, kalian tidak boleh upload selama 2 minggu. Nah, maksimalnya ini 2 teguran ya. Teguran satu lagi, channel Anda akan dihapus secara permanen. Jadi sudah cukup jelas ya. Kalian hanya boleh punya 2 teguran. Kalau udah ada 3 teguran dan teguran yang ini belum berakhir, ini dua-duanya, ini teguran pertama, teguran kedua belum berakhir, dapat lagi teguran yang baru, maka channel kalian sudah wassalam. Nah, ini yang harus kalian antisipasi ya. Nah, di sini untuk kebijakannya, konten beresiko atau berbahaya. Ini juga sama, konten beresiko atau berbahaya. Jelas karena di sini saya membagikan aplikasi yang sudah dimodifikasi. Jelas ini tidak diperbolehkan di YouTube. Kenapa masih banyak di luar sana yang berhasil membagikan konten seperti ini? Ya rezeki mereka di situ. Karena sekali lagi saya bilang ya, ada orang goblok bisa kaya gitu kan. Ada orang juga yang pintar tapi malah miskin terus gitu. Itu ada. Nah, itulah rezeki dia. Saya anggap seperti itu. Karena di sini untuk peraturan sebenarnya itu nggak boleh. Tapi kalau memang ada, ya berarti itu rezeki dia. Soal dia menggunakan trik ini, trik itu, saya nggak percaya itu. Karena saya sudah coba hampir semua. Mungkin semuanya sudah pernah saya coba dan itu tidak berhasil. Kalian bisa lihat juga di channel saya masih banyak file download. Saya buka lagi ya untuk pembuktian ini ya. Di sini kan dihapus nih. Saya bagikan link download dan juga aplikasi-aplikasi bajakan ini dihapus. Nah, masih ada juga di channel saya yang belum dihapus. Kontennya juga sama, konten-konten bajakan seperti itu. Nah, di sini bahkan saya membuat playlist sendiri yaitu download. Jadi semua hal yang berhubungan dengan download ada di sini semuanya. Jadi nanti bisa dicarilah semuanya. Mulai dari anime, software, kemudian aplikasi seperti After Effects, Adobe Audition dan juga masih banyak lah OBS Studio. Ini bahkan Bandicam, banyak sekali nih. Ini banyak sekali dan masih bertahan sampai sekarang, tidak di strike, hanya dikasih dolar kuning yang artinya tidak ada iklannya video tersebut. Ya tidak masalah. Nah, yang penting saya dapat view, dapat penambahan subscriber walaupun sedikit. Nah, seperti di sini saya membagikan aplikasi
Need for Speed Android mod, ya jelas ya. Dan ini masih bertahan videonya dan bisa dimonetize, malah nih saya klik ya, bahkan bisa dimonetize videonya. Kalian bisa lihat nih, ada iklannya kan dari channel saya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, itulah keuntungan saya. Jadi sebenarnya kita di sini juga modal nekat sebenarnya, karena kalau kita mengikuti seluruh peraturan yang ada di YouTube, kita nggak bakalan punya konten seperti itu. Dan kita juga nggak bisa jawab komentar, bang bagi ini nih bang, minta itu bang. Itu sangat sulit untuk kreator, karena seperti yang saya bilang tadi, pembatasan di YouTube itu sangat banyak dan juga rumit. Bahkan kita sudah mengikuti aturan pun masih bisa saja salah, apalagi yang tidak mengikuti aturan seperti saya ini. Intinya di sini konten saya ini bakal memberikan sedikit pemahaman kepada kalian supaya lebih waspada, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Saya punya channel abal-abal khusus untuk bikin uji coba untuk menembus sistem pertahanan YouTube, dan langsung pertama di strike, saya tunggu sampai berakhir karena sudah berulang kali akhirnya dihapus. Di sini di channel YouTube yang satu lagi itu ceritanya saya membagikan link-link yang terlarang seperti itu, khusus saya pisahkan, nggak saya taruh di sini karena itu sangat beresiko kan. Dan akhirnya apa? Akun Gmailnya langsung di banned, bukan channel YouTube-nya yang dihapus, tapi akun Gmailnya. Yang artinya kalau kita mau login ke YouTube itu tidak diizinkan lagi. Jadi saya sudah mencoba juga untuk bagaimana caranya menembus sistem yang ada di YouTube ini. Mengakali lah ibaratnya seperti itu, bukan menembus, yang mengakali. Tidak bisa, bahkan akun Gmailnya juga di banned sama YouTube, bukan akun YouTube-nya aja gitu. Jadi di sini udah jelas saya rasa, dan saya akan simpulkan lagi supaya kalian tidak salah paham. Yang pertama, ada dua teguran di YouTube. Yang pertama teguran hak cipta. Teguran hak cipta itu bisa berupa audio ataupun video yang sudah ada hak ciptanya di YouTube, kalian gunakan di dalam video kalian. Ini yang sangat berbahaya, karena itu musuh kita adalah konten kreator itu sendiri. Kalau mereka nggak suka sama kita, bisa aja mereka mengirim permintaan penghapusan video. Kalau mereka mengirim permintaan penghapusan video, maka channel kita bakal di strike. Maksimal strike hanya boleh 3 kali, setelah itu channel kita dihapus. Yang kedua ada teguran pedoman komunitas. Di teguran pedoman komunitas ini biasanya itu yang di strike itu konten-konten yang berbau seperti menginstal software bajakan, cara mendapatkan akses gratis, atau mengundang penonton di YouTube untuk keluar dari YouTube dan membuka situs tertentu yang biasanya situs tersebut membutuhkan pembayaran. Kemudian mendownload link-link pornografi, kemudian link download anime, itu sebenarnya nggak boleh. Cuman kenapa masih ada? Sekali lagi, yang sebenarnya yang memverifikasi semua ini itu adalah sistem AI-nya mereka, artificial intelligence-nya mereka, robot yang mereka punya. Karena logika saja, satu hari di YouTube itu ada 2,7 juta video. Nggak mungkin karyawan YouTube bisa memeriksa semuanya. Otomatis itu juga bergantung sebagian besar kepada robot-robot yang mereka pekerjakan. Oke, itu dia sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Yang intinya di sini, kenapa saya nggak upload video? Saya udah kena 2 strike di sini dan harus menunggu 11 hari lagi. Dan ini pun kalau nggak ada teguran berikutnya. Kalau ada teguran berikutnya, ini saya bakal dihapus dari YouTube secara permanen. Dan ini tegurannya masih lama ya berakhir. Ini di sini saya harus menunggu 90 hari, dan ini di sini saya harus menunggu 90 hari. Intinya di sini saya baru bisa normal kembali channel saya. Ini kan masih bulan 9 ya, 9 September. Ini baru bisa normal 2 Desember, atau lebih tepatnya tahun depan lah baru bisa normal. Baru hilang nih semua teguran yang ada di channel saya. Itu dia uji coba yang saya lakukan ini, sebenarnya cukup beresiko, tapi itulah manfaat dari pengalaman, dan semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di videoku berikutnya.